Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Godesari dengan NPM 316. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir atau evaluasi akhir semester, yaitu analisis multivariat. Nah, di sini sebelum kita melakukan suatu analisis, kita harus punya yang namanya data. Nah, pada PLS 4 ini kita harus buat proyek baru yang kita namai uji data Anmul. Nah, nama data ini terserah kalian ya mau bikin nama apa. Di sini karena kita analisis multivariat, maka kita bikin uji data Anmul. Nah, selanjutnya import file data. Nah, sebelum impor, di sini saya sudah menyiapkan 100 data yang dimana 100 data ini akan diuji moderasi dan juga diuji mediasinya. Nah, lanjut kita ke PLS-nya. Nah, oke, tadi kita sudah nemu datanya, kita langsung ke HH, data HH yang sudah kita buat. Nah, kalau di sini 0 semua, berarti data ini sudah siap untuk diimpor. Nah, setelah impor data, kita pilih indikator, lalu kita kembali. Nah, setelah kita kembali, kita langsung ke buat modelnya. Nah, buat modelnya kita pilih PLS sum sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu kita pilih uji data. Nah, ini ada beberapa variabelnya yang dimana variabel ini sudah ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, lalu kita save, kita tarik ke sini. Nah, untuk datanya ini teman-teman sebelumnya untuk datanya ini yang pertama adalah TL. TL ini kita ubah menjadi transformation leadership. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, ini udah keluar variabel yang pertama nih teman-teman. Nah, kita pindah dulu sebelah sini, kita tarik ke sini biar agak kosong. Oke, selanjutnya selanjutnya kita langsung ke bagian ER, kita save juga sampai ke indikator yang sudah ditentukan. Nah, lakukan ini secara berulang sampai semuanya terkirim atau tercopy di sebelahnya sesuai dengan gambar yang sudah saya jelaskan pada indikator transformation leadership. Nah, jika sudah seperti ini, kita udah ubah satu-satu, lalu kita hubungkan saja sesuai dengan hipotesis yang sudah ditentukan. Kita klik hubungkan, kita gambar sesuai hipotesis yang sudah ditentukan. Nah, communication ini berperan sebagai variabel moderator atau moderat. Nah, jadi ini kita tarik ke garisnya. Ini juga kita tarik ke garis karena tidak boleh ditarik langsung ke gambar atau ke variabel utamanya. Nah, setelah gambarnya terbentuk seperti ini, langsung kita lakukan calculate, teman-teman. Nah, kita pilih algoritma PLSM, kita pilih standar, jangan ubah apapun di sini, dan kita mulai perhitungan. Nah, setelah keluar seperti ini, teman-teman. Nah, lalu sudah klik calculate. Nah, kita langsung pilih ke pengujian convergent validity. Nah, untuk convergent validity kita bisa pilih outer loadingnya. Nah, yang dimana outer loadingnya ini seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,07 kecuali C2 sama TL2. Nah, indikator ini dikatakan valid. Nah, untuk yang C2 sama TL2 ini wajib kita lakukan treatment data. Apakah indikator ini tetap digunakan atau emang tidak perlu digunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu kita pilih oke, teman-teman, ketika tadi kita sudah menguji apakah outer loadingnya itu sudah valid, apakah treatment variabelnya sudah dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian konstruk validitas dan reliabilitas untuk mencari nilai average atau rata-rata. Nah, di sini nilai average di atas 0,5 yang dimana berarti nilai ini
memenuhi konstruk reliabilitas atau valid. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahwa ini sudah lebih dari 0,05, kita lanjut ke bagian validitas diskriminan atau diskriminan validity, yang dimana diskriminan validity ini didapatkan nilainya di bawah 0,9. Maka nilai konstruk dalam model ini itu bisa dikatakan telah memenuhi diskriminan validity atau validitas diskriminan. Seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke dalam pengujian. Nah, lalu ke bagian reliabilitas, kita cek Cronbach's alpha-nya teman-teman. Kira-kira gimana nih nilai Cronbach's alpha-nya sendiri? Nah, untuk nilai Cronbach's alpha-nya sendiri itu semuanya di atas 0,7 teman-teman. Maka seluruh konstruk itu dinyatakan reliable terhadap variabel-variabel yang ada di sini atau terhadap pengujian ini teman-teman. Nah, lalu di dalam hasil uji reliabilitas, dan ini juga memiliki nilai opposite reliability atau composite reliability atau keandalan composite itu juga di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap konstruknya itu dalam penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas. Jadi semuanya ini memenuhi kriteria reliabilitas teman-teman dan juga validitas seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke dalam penelitian atau pengujian R-square. Nah, di sini pada pengujian R-square ditemukan bahwa employee retention itu berada di nilai 0,393 teman-teman. Yang dimana ini berarti 39,3%. Yang dimana employee retention ini adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap semua variabel sebesar 39,3%, dan sisanya sebesar 60,7% itu dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Nah, ini juga berada di bawah 0,5 teman-teman. Sebenarnya ini belum cukup atau bisa dikatakan lemah ya. Karena kalau 0,5 pun itu juga bisa dikatakan cukup kuat. Nah, baru kalau di atas 0,75 itu dikatakan sangat kuat atau sangat mempengaruhi. Jadi lebih banyak kepada variabel yang lainnya. Untuk organizational citizenship-nya itu berada di 0,56, yang berarti 56,8% itu dipengaruhi oleh organizational citizenship-nya. Nah, ini hampir setengahnya teman-teman. Jadi sebesar 43,2% itu dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan cukup kuat dalam mengaruhi semua variabel, baik variabel Y ataupun variabel moderasi dan juga mediasinya teman-teman. Oke, setelah pengujian ini selesai semua, kita lanjut ke dalam tahap terakhir, yaitu pengujian hipotesisnya teman-teman. Nah, untuk pengujian hipotesis kita tidak di sini, tapi kita keluar lalu kita menghitung. Kita pilih yang bootstrapping. Nah, ini kan two tail. Ini kita ganti menjadi one tail atau satu ekor. Nah, lalu kita lakukan perhitungan. Kita tunggu perhitungannya sampai selesai teman-teman. Kira-kira kalau sudah selesai nanti kita akan mengetahui bagaimana setiap variabel itu mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Nah, setelah itu, setelah bootstrapping udah selesai, kita lanjut kita akan lanjut kepada koefisien jalur, yang dimana ini ada semuanya hipotesisnya. Di sini terlihat teman-teman berapa. Nah, pada hipotesis 1 didapatkan original sampelnya adalah 0,554, yang dimana dengan p-value sebesar 0,000. Nah, dengan p-value sebesar ini, maka hipotesis ini dikatakan diterima karena transformasinya terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Artinya semakin baik kepemimpinan atau transformasional, maka organisasi pada karyawan meningkat secara nyata. Selanjutnya pada hipotesis kedua. Nah, hipotesis kedua ini berisi transformational leadership terhadap employee retention, yang dimana ini artinya 0,4. Oke,
Selanjutnya untuk hipotesis yang keempat ini nilainya 0,404, yang dimana bahwa hipotesis ini pada sampel aslinya itu ditemukan p-value-nya sebesar 0,19. Nah, yang dimana dengan p-value yang 0,019 ini masih kurang dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima karena transformasi leadership-nya ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam menjaga retensi karyawannya. Lalu lanjut pada hipotesis ketiga, nilai original sampelnya itu berada di 0,063 teman-teman, di mana dengan nilai p-value-nya 0,341. Hal ini berada di atas 0,05, melebihi, ya bisa dibilang ini ditolak teman-teman, karena dia melebihi 0,05. Meskipun arahnya dia positif, arah organisasional terhadap employee-nya ini positif, tapi dia tidak dapat signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,05. Artinya tinggi atau rendahnya organisasional tidak menjadi faktor utama bagi suatu karyawan dalam bertahan di suatu perusahaan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya pada hipotesis kedua ini communication X organization citizenship behavior employee retention itu berada di 0,078, tapi p-value-nya 0,223, yang dimana ini juga dikatakan tidak signifikan atau ditolak karena nilai p-value-nya 0 di atas 0,05 teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu nilai sampel aslinya 0,268, yang dimana 0,268 ini memiliki p-value sebesar 0,014. Nah, ini kurang dari 0,05, yang dimana berarti ini signifikan atau diterima secara baik, yaitu komunikasi terhadap organizational citizenship behavior. Lalu pada yang terakhir atau yang ke 6, sebesar sampel aslinya sebesar 0,183, yang dimana p-value-nya itu bisa dikatakan sebesar 0,152 dan di atas 0,05 teman-teman. Lagi-lagi di atas 0,05. Hal ini tentunya tidak bisa ditoleransi karena di atas 0,05, yang dimana pastinya akan ditolak, yaitu komunikasi itu ditolak atau tidak memiliki berpengaruh terhadap employee retention di suatu perusahaan. Nah, jadi sekian teman-teman data yang dapat saya paparkan, uji yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang maksimal, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman sekalian, karena di sini saya juga sama-sama belajar bagaimana cara mengolah data untuk keperluan skripsi ataupun penelitian dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.